Ketua Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer meminta Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Tolaknya KLB Muldoko melalui pemerintah, melalui Pak Yasona Lawli dan Mahfud MD, membuktikan bahwa pemerintah yang selama ini dituding oleh kader-kader Demokrat tidak benar adanya. Dengan kenyataan ini dan fakta ini, saya meminta SBY, AHY, dan seluruh kader Demokrat meminta maaf pada Presiden Jokowi, kepada bangsa ini, dan kepada rakyat ini. Karena pernyataan-pernyataan selama ini selalu mengait-ngaitkan istana, ada pernyataan yang membuat gaduh. Jadi sekali lagi, meminta maaflah secara terbuka, karena meminta maaf itu adalah sikap yang luhur. Artinya permintaan maaf ini jangan dijadikan semacam pernyataan politis. Artinya jangan juga dipertimbangkan secara politis juga. Karena Pak SBY ini selalu melihat sesuatu itu dengan pertimbangan-pertimbangan politik, bukan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan atau pertimbangan-pertimbangan keluhuran. Sekali lagi, agar mereka tidak disebut pemimpin atau tokoh abal-abal, meminta maaf secara terbuka terhadap Presiden Jokowi dan rakyat dan bangsa ini. Terima kasih. Terkait dengan ini, karena mau Ramadan, kami sebetulnya menghimbau ke Pak SBY, ke AHY, ke pendukung-pendukungnya, juru-juru bicaranya untuk minta maaf. Pertama ke Pak Jokowi sebagai presiden, kepada pemerintah. Kita ingin mendengar kapan Pak SBY minta maafnya ke Pak Jokowi. Politik itu tidak harus minta maaf ya, tapi kedipan mata gestur itu menunjukkan ada proses sesuatu yang terjadi. Terkait dengan tawaran islah, rekonsiliasi, saya justru memaknainya lain. Saya memahami Demokrat kubu AHY sedang ingin meledek kubu KLB karena dianggap tidak mendapatkan SK Kemenkumham. Daripada babak belur untuk tingkat lanjutan, mending bergabung dari sekarang. Kan nggak masuk akal kalau Pak Muldoko itu diajak islah ditawarin DKI Jakarta. Bukan levelnya, itu yang saya sebut sebagai ini sindiran sekaligus meledek sebenarnya kepada kubu Demokrat KLB Deli Serdang. Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Murti Yudhoyono harus segera meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Immanuel Ebenezer, melalui keputusan Kemenkumham, pemerintah telah membuktikan bahwa tudingan SBY dan AHY mengenai keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang tidak benar. Dengan pernyataan dan fakta ini, saya meminta SBY, AHY, dan seluruh kader Demokrat meminta maaf kepada Presiden Jokowi, kepada bangsa dan rakyat, ujar Immanuel. Immanuel Ebenezer mengungkapkan pernyataan SBY dan AHY yang selalu mengaitkan istana dengan Partai Demokrat menimbulkan kegaduhan. Pernyataan yang selama ini selalu mengaitkan istana, ada pernyataan yang membuat gaduh, ujar Immanuel. Jadi, sekali lagi meminta maaf secara terbuka karena meminta maaf adalah sikap yang luhur, lanjutnya. Hasil KLB kubu kepala KSP Muldoko ditolak pemerintah. Setelahnya, ramai desakan agar dua petinggi Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono SBY, meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo. Apa pasalnya? Ada dua kubu yang mendesak AHY selaku ketum Partai Demokrat dan SBY yang menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai meminta maaf kepada Presiden Jokowi, satu relawan Jokowi Mania, Joman, dan satunya kubu Muldoko. Keduanya menganggap AHY dan SBY sedari awal punya kecurigaan terhadap Jokowi terkait KLB Demokrat. Malu dan harusnya minta maaf. Sudah teriak-teriak ke sana kemari. Tuduh dan main fitnah, akhirnya semua terang benderang ketika pemerintah menyatakan Partai Demokrat versi KLB tidak bisa disahkan, kata Ketum Joman Immanuel Ebenezer atau Noel Kamis tanggal 1 April tahun 2021. Noel menyoroti AHY yang disebutnya beberapa kali menyebutkan nama Jokowi dalam kisruh KLB Demokrat. Dia mengecam keras AHY karena masalah ini. AHY juga pimpinan partai. Harus berani bertanggung jawab atas mulut comberan dari anak buahnya, sebut Noel. Noel menganggap kisruh Demokrat sebagai cara mencari popularitas ala SBY yang disebutnya sudah tidak laku lagi.
Apalagi, tambah Noel, ada upaya membangun opini pemerintah zalim dan Presiden Jokowi mengintervensi Partai Demokrat. Nyatanya kan tidak. Pemerintah mengambil keputusan berdasar data-data legalitas saja. Tidak ada niat untuk membelah Partai Demokrat. Ini kan konflik internal yang didesain untuk menyeret nama Jokowi. Ujungnya pencitraan ala SB lah, papar Noel. Kubu Muldoko juga mendesak AHY dan SBY meminta maaf ke Jokowi. Juru bicara kubu Muldoko, Muhammad Rahmat, menilai Muldoko sudah difitnah dengan narasi pemerintah di balik KLB Demokrat. Rahmat mengatakan penolakan hasil KLB Deli Serdang ini adalah bukti tidak ada intervensi pemerintah. Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat. Ini juga membuktikan bahwa Bapak Muldoko telah difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang telah menuduh pemerintah berada di belakang Bapak Muldoko, jelasnya. Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara-cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat. Sebagai hamba yang beriman, dan menjelang puasa Ramadan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, pemerintah, dan kepada Bapak Muldoko, karena telah menuduh macam-macam, ucap Rahmat. Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan AHY tidak perlu meminta maaf kepada Jokowi. Herzaki menilai pihaknya selama ini hanya mengatakan nama Jokowi dicatut, bukan menuduh langsung. Herzaki meminta publik mengecek jejak pernyataan-pernyataan mereka terkait KLB kubu Muldoko. Dia meyakinkan bahwa pihaknya tidak pernah menuding Jokowi. Pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, kami malah yang menyebutkan adanya usaha pencatutan nama Bapak Presiden oleh gerombolan GPKPD. Silahkan dicek kembali rekam jejak digital kami, ujarnya. Karena kami tidak pernah menuding kalau Presiden terlibat, maka kami pun tidak perlu untuk meminta maaf kepada Bapak Presiden Joko Widodo, lanjut Herzaki. Terkait desakan minta maaf kepada Jokowi dari kubu Muldoko, Herzaki menilai kubu KLB lah yang harusnya minta maaf kepada rakyat. Herzaki menyebut Muldoko dan kawan-kawan sudah bikin gaduh negara ini. Gerombolan Muldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden, ucap Herzaki. Mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia, imbuh dia. Pasca keputusan Kemenkumham menolak pengesahan Kongres Luar Biasa KLB, versi Muldoko, Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, fokus konsolidasi internal. Begitu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra kepada wartawan, Sabtu tanggal 3 April tahun 2021. Saat ini kami sedang fokus konsolidasi dengan para pengurus anggota Dewan, dan kader, baik di pusat provinsi, maupun di kabupaten kota, ujar Herzaki. Herzaki mengatakan, setelah konsolidasi internal sudah mantap, Partai Demokrat selanjutnya bisa fokus dan optimal membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Jadi, kami bisa kembali fokus dan optimal membantu rakyat terdampak pandemi, tuturnya. Sedangkan untuk para mantan kader yang menjadi pelaku KLB ilegal maupun gerombolan Muldoko lainnya, adalah masa lalu, dan kini Partai Demokrat tutup buku. Silakan jika para pelaku KLB ilegal Sibolangit maupun gerombolan Muldoko lainnya masih ingin terus menebar fitnah dan kabar bohong. Kami ingin fokus melangkah maju bersama kader-kader yang sudah terbukti militansi, soliditas, kekompakan, dan loyalitasnya, pungkas Herzaki. Kemenkumham sebelumnya secara resmi menolak permohonan hasil Kongres Luar Biasa KLB, Deli Serdang yang diajukan Kepala KSP Muldoko, Joni Allen Marbun dan kawan-kawan. Menkumham Yasona Halaoli menjelaskan pihaknya merujuk ADART Partai Demokrat yang telah disahkan di Kemenkumham pada tahun 2020. Menteri asal PDI Perjuangan ini menegaskan argumentasi tentang ADART pihak KLB Deli Serdang bukan kewenangan Kemenkumham. Dengan demikian pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang ditolak, kaya Yasona saat jumpa pers secara virtual, Rabu tanggal 31 Maret tahun 2021.